Halo semua, selamat sore. Assalamualaikum. Apa kabar? Kembali di program Ngobrol Bareng Atlet di Instagram PBSI. Kali ini kita masuk episode kedua. Halo semua yang baru hadir. Hai. Jadi sebelumnya ada yang udah nonton episode pertama kan? Episode pertama kemarin kita ngobrol bareng Fajar Alfian. Nah, yang edisi kali ini kita akan ngobrol sama juniornya. Walaupun masih junior, atlet kita satu ini prestasinya udah mendunia, udah nggak diragukan lagi di level nasional, di level Asia, bahkan sudah menjadi juara dunia junior. Yeay, tepuk tangan dulu ya. Nggak rahasia karena sebelumnya di Instagram PBSI juga udah kita posting ya, kita hari ini akan live bersama siapa, dan kita juga udah menyediakan tempat kalau ada yang mau kasih pertanyaan kemarin di komen. Hari ini kita langsung coba tanya langsung ke atletnya ya. Iya, Oke, hari ini kita akan ngobrol bareng sama Indah. Bentar, kita invite ya. Oke, sebentar. Indah. Wait. Semua. Kita lagi nunggu Indahnya ya. Sambil nunggu Indah, saya akan menceritakan dulu soal prestasi. Hai Hai Mbak Indah, apa Nafi. kabar? Baik Mbak, Alhamdulillah. Mbak Nafi apa Sehat kabar? ya? Baik, Alhamdulillah. Indah puasa nggak hari ini? Enggak, lagi di halangan. Lagi nggak ya? Sama. Sama lagi. Oke, dah. Gimana nih? Udah berapa lama sih karantina di Pelatnas? Udah berapa bulan ya? Udah lama banget. Udah lama banget Mbak dari pulang Terakhir turnamen dari apa nih? di jari Jerman Belanda itu. Jerman Belanda ya. Baru habis itu udah nggak ada turnamen dan akhirnya kita PSBB bersama seluruh Indonesia ini ya. Dah, sehat tapi. Alhamdulillah sehat Mbak. Oke. Latihan nggak sih? Masih normal nggak latihannya kalau PSBB gini ya? Enggak sih latihannya enggak yang berat-berat, cuma kayak Hmm. game-game gitu. Hmm. Sehari berapa kali latihan? Sekali pagi doang. Satu kali aja ya? Biasanya dua ya? Iya, biasa 2 Oke. sampai 3. Nah, nah, hari ini tuh rencananya kita mau ngobrol-ngobrol soal perjalanan Indah di bulu tangkis, mulai dari awal banget sampai akhirnya di titik ini ya udah jadi juara dunia junior. Cia ilah. Nah, mungkin banyak yang belum tahu juga, pasti udah banyak yang tahu, tapi pasti ada juga yang belum tahu. Hmm. Indah boleh diceritain dikit nggak? Dulu awal mulanya Indah di badminton itu umur berapa dan kenapa bisa sampai kecebur di badminton? Awalnya tuh awalnya badminton tuh cuma hobi doang Mbak, nggak mau kayak diseriusin gitu nggak. Hmm, Pertamanya tuh cuma kan papaku sama mamaku tuh pelatih. oke. Pelatih terus tuh setiap papaku ngelatih sore-sore tuh aku tuh pengen ikut lihat-lihat pertamanya, terus lihat-lihat, terus Berarti itu apa pulang sekolah gitu ya? pulang sekolah, terus sorenya, terus habis itu eh, apa pertama ikut doang, nonton doang, terus kedua ketiga tuh udah mulai ikut nampel latihan, terus seru seru gitu loh Mbak, apa banyak temennya, terus kayak ketawa-tawa gitu. Pertamanya kan masih kecil kan mikirnya kayak ih banyak temennya seru kali ya gitu kalau main badminton. Main-main gitu ya? Terus habis itu udah pas waktu udah kelas 6 SD tuh, pas udah mau masuk kelas 1 SMP tuh ditanyain kan sama mama, kamu mau bulu tangkis apa mau itu sekolah gitu. Aku kan mikirnya masih bocah, mah mikirnya kayak kalau sekolah tuh kayak aku tuh disuruh belajar mulu, kayak capek gitu, lemah belajar mulu. Males ya, Udah Bo? dulu tuh, terus habis itu aku bilang mau badminton aja deh gitu. Terus habis itu beneran gitu. Iya, terus habis itu akhirnya kelas 1
udah pas kelas 1 SMP langsung dikirim ke sini Mbak, ke Jawa buat latihan. Soalnya kan kalau di situ terus jam terbangnya nggak, maksudnya nggak ada pertandingan, jarang ada Kamu di pertandingan mana kan. sih, Makassar ya? Mm. Di Makassar. Nah, berarti itu kamu usia berapa mutusin akhirnya aku mau badminton? SMP itu kelas berapa sih? Umur berapa sih ya? SMP itu Dua umur berapa belas, ya? 11. Enggak dong Mbak. SMP itu aku kelas Tahun satu, tahun berapa? kelas satu tuh 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tahun, mau 11, 10 tahun. 11 tahun. Oke, baru akhirnya fokus latihan, pindah ke Jawa, ke klub, sampai akhirnya ke Platnas. Kamu di Platnas resminya itu tahun 2019 ya? Mm, iya. 2019, umur 17 tahun. Terus gimana perasaannya bisa masuk Platnas? Karena sebagai atlet badminton, masuk Platnas itu kan jadi salah satu ini ya, step awal lah untuk Hmm. berprestasi lebih jauh gitu. Gimana dah perasaannya? Perasaannya seneng, terus eh, seneng, terus kayak mau kayak gimana ya? Rasanya tuh senang, terus kayak mau ngebuktiin, nggak cuma buat Mhm. nggak cuma mau masuk doang gitu, pengen pengen ngebuktiin kalau aku tuh juga bisa gitu. Mhm. Oke, terus kamu kan mainnya ini ya mix double ya? Mix double. Mix double tuh kan beda nih cowok cewek. Aku Mm. penasaran aja nih, kalau di lapangan tuh pernah nggak sih kayak tiba-tiba berantem? Karena kan kadang mu cewek, mu cowok tuh suka nggak ketemu gitu. Kalau di lapangan pernah nggak sih kejadian berantem atau kayak slack gitu pas lagi pertandingan? Oh, kalau pertandingan enggak, Mbak. Kalau Oh, kalau pertandingan pertandingan enggak, nggak? enggak. Kalau latihan, Hmm. kalau latihan kadang-kadang pernah. Tapi kalau aku sih Apa sih yang diem bikin aja. kesel gitu yang suka bikin berantem kira-kira? Ya, kayak gimana ya, kadang kalau gimana ya, kan nggak setiap hari orang kan mainnya enak, kan kadang juga orang mainnya nggak Mm-mm. enak, dan kadang juga orang ada yang mau nerima, ada yang nggak bisa nerima juga kan, ada yang nah gitulah. Jadi kalau kalau latihan masih bisa, tapi kalau pas pertandingan nggak pernah? Enggak, Nggak. Terus kalau lagi berantem, moodnya nggak enak, kamu ngapain tuh biar biar ini latihannya oke gitu? aku mikirin diri aku sendiri aja Mbak. Aku fokus Biar diri ke latihannya aku enak sendiri. lagi gitu ngapain? Jangan jangan kebawa, aku jangan kepikiran di situ, aku mikirnya kayak oke, aku main sendiri aja, maksudnya aku aja gitu dulu, aku mikirin diri aku sendiri dulu gitu. Oke. Pokoknya ningkatin skill diri sendiri gitu ya. Hmm. Hmm, oke. Itu kalau tadi sama partner. Tapi kalau sama pelatih gitu, pernah nggak sih kayak tiba-tiba lagi mainnya nggak bener terus dimarahin gitu sama pelatih atau pas Sering banget. pertandingan malah gitu mainnya nggak bener terus dimarahin gitu? Kalau pertandingan sih Sering enggak. banget. Kalau latihan sering. Oke. Kenapa? Karena kamunya apa? Ya kadang kadang ya, apa yang dipengenin pelatih kayak harus cepet gitu, aku telat gitu. Indah, kakinya Hmm. cepetin lagi gitu. Kalau enggak, ambilnya jangan di bawah, ambilnya di atas gitu. Jadi kalau dimarahin pelatih kayak udah omongan apa sehari-hari lah ya, makanan sehari-hari Ya, ya. ya tapi kan demi kebaikan kita juga Mbak. Mm, mm, mm. Itu tadi kalau masalah berantem dan marah-marah. Kalau cinlok gitu, pernah nggak sih sama partner gitu? Hmm, menarik nih, soalnya langsung gula putar. Kok ada Nggak masalah usah sebut cinlok ya? nama, cuma pernah atau enggak gitu. Kok masalah cinlok ya Mbak? Tadi ngomongnya seputar Ya enggak, ini kan badminton gitu. menarik. Iya, ya itu dia kan itu bisa mengganggu atau membuat menyemangat gitu. Ini cuman ini aja iseng, pernah nggak gitu loh. Enggak, temenan, temenan doang Mbak, temenan. Oh temenan, oh jadi nggak pernah ya cinlok sama partner ya? Temenan, temenan Oke, Mbak. oke di highlight. Hmm. Nah, ya konsentrasi. Terus ini deh, kita cerita soal pencapaian kamu tertinggi di badminton ya. Hmm. Kamu kan udah pernah juara dunia
di WJC pertama kamu ya, tahun 2018 di Kanada. Terus 2019 juga dalam posisi terakhir kamu jadi runner up. I mean itu nggak jelek dong, maksudnya untuk mencapai ke final itu juga susah walaupun nggak sesuai sama hasil tahun lalu. Bisa diceritain nggak sih gimana sih sulitnya persaingan di tingkat junior itu lawan-lawannya tuh kayak gimana sih, Nah? Di tingkat junior juga lumayan, Mbak, sekarang apalagi kalau dari Cina gitu. Dari Cina, terus Jepang, ulet. Iya. Iya lah apa lawan mereka tuh nggak gampang mati gitu, nggak sekali mati gitu. Ulet juga, terus penempatannya juga bagus-bagus. Bagus. Tapi kamu juga menjadi lawan yang susah dong ya buat mereka. Buktinya kan kamu yang juara akhirnya. Nah, itu kalau lawan terberat. Tapi kalau di luar lapangan nih sama atlet ini pasti nggak konsen baca komen-komennya ya. Aku juga membaca komen loh. Langsung buyar. Nah, kita kalau di luar lapangan gitu sama lawan-lawan, sama atlet Cina, atlet Jepang atau siapa tuh, tapi suka ngobrol nggak sih kalian suka ada temen deket nggak dari atlet luar kamu? Paling ngobrol-ngobrol doang, kayak sharing doang gitu sih, Mbak. Pernah ngobrol. Sharing-sharing doang. Bahasa apa ndah? Ya paling kayak kayak nanya latihannya latihannya di sana gimana gitu. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Inggris sama bahasa kalbu Bahasa apa bahasa apa? bahasa bahasa Inggris campur bahasa tangan dan muka gitu. Pokoknya I understand, you understand lah ya. Siapa ndah yang suka intens komunikasinya gitu, chat-chat gitu ada nggak sama atlet-atlet luar? Enggak setiap hari gitu sih, Mbak. Maksudnya Iya, nggak setiap hari. Cuman maksudnya kalau nggak lagi turnamen kayak tiba-tiba komen-komenan atau apa namanya line atau apa gitu ada nggak atlet luar? Yang cewek aja yang disebut, yang cowok kalau ada nggak enak nggak usah disebut. ada Ada siapa yang ada deket kamu? yang Pengen tahu dong, orang Kak Indah tuh deketnya sama siapa? Cina itu loh, Mbak, si Chen. Mm-mm. Oh, si Chen. Chen. Oh, sampai sekarang masih ya? Masih itu ya? Enggak. Kalau sampai sekarang yang sekarang enggak. Kalau habis pertandingan gitu. Habis Hmm. pertandingan biasanya. Mm-mm. Nah, di 2 WJC itu, kamu kan partnerannya sama Leo. Terus lagi bagus-bagusnya nih, terus ternyata Leo kan udah naik nih ke senior ya. Tahun ini kamu bakal, apa namanya, WJC nggak sama Leo, belum tahu sama siapa. Boleh diceritain nggak sih kalau sama Leo itu gimana sih kok bisa klop banget gitu dan meraih prestasi-prestasi? Coba kan kamu WJC 1 kali juara, Asian Junior juga juara ya sama Leo, terus runner up juga. Itu kan bagus gitu prestasinya. Gimana sih kamu chemistry dan komunikasi sama Leo-nya seperti apa? Gimana ya? Profesional sebagai ini di lapangan. Ya. Awalnya sih pas di klub aja kita bukan partneran, Mbak. Maksudnya partner saya bukan dia gitu loh. Kita tuh pas pertama kali di partneran pas masih di klub tuh pas di pembangunan Jaya, jadi penentuan yang di akhir itu bergu kan. Dan itu pun tiba-tiba. Nah dari situ pas dipasangin kan apa nyambung. Nggak tahu kenapa bisa nyambung mainnya. Klop gitu ya, kayak oke gitu. Enggak mainnya. Iya maksudnya Klop gitu kan, maksudnya iya. komunikasi, rotasi gitu maksudnya. Iya, gitu maksudnya. Cocok lah ya, maksudnya di luar lapangan kalian juga diskusi-diskusi gitu nggak sih soal pertandingan atau apa nih yang perlu kita tingkatin nih bareng-bareng Oh biar iya, next kalau pertandingan lebih bagus. misalnya mau pertandingan apa gitu. Terus kalau ngeliat Bagan, terus habis itu kayak, oh lawan ini nih gitu. Kayak kalau misalnya pernah lawan kayak mainnya kemarin gini gini gini. Oke. Nih, lagi bagus-bagusnya. Terus kamu ditinggalkan gitu, Leo. Dan akhirnya sama Teges ya. Sekarang kan lagi sama Teges. Terus sama Teges juga habis juara ya, Ndah?
Di Oh ya, mana, di Jerman sama di Dutch ya? mm, ya. Mm-mm. Gimana dah kamu, maksudnya kalau aku mikirnya ya lagi enak-enaknya sama partner, terus tiba-tiba sama partner baru, gimana sih cara kamu bisa menyesuaikan gitu, terus tapi penampilannya stabil dan tetap bagus tuh, kamu gimana komunikasi sama Tegas? Kan Tegas juga bola kalau apa bola atasnya juga smash-nya kan lumayan kenceng. Jadi akunya juga Mm-mm. enak di depan terus tinggal kayak ngobrol kalau habis bola kalau aku habis gini siap gini gitu. Kalau aku habis gini siap gini gitu aja sih, Mbak. Mungkin komunikasinya aja Tektokannya banyakin. dapat komunikasi. Bedanya Leo sama Tegas apa? Apa ya? Kalau main sama Leo mungkin dia bolanya rada ngatur. Dia ngatur habis tuh Mm-mm. lebih ngatur terus mainnya nggak langsung jeder gitu nggak. Dia mainnya ngatur dulu habis itu baru nyerang gitu. Kalau si Tegas Ada kesempatan baru nyerang. kalau si Tegas malah enggak gini, kalau Tegas tuh dia mainnya tuh kenceng mulu gitu loh, Mbak. Ya gitu pokoknya ada Hmm. plus minusnya tersendiri. Tapi so far nyaman lah ya sama dua-duanya. Iya, Atau ada yang paling nyaman gitu? sama. Enggak ya? Sama ya. Kan sama-sama ngejar prestasi. Oke. Nah, sepanjang sejauh ini dari kamu berarti udah 6 tahun ya di badminton? Serius, Oke. maksudnya 6 tahun memutuskan untuk fokus dan serius. Kan dari 11 tahun, sekarang kamu, 11. kok 17 sih, salah-salah. 7 tahun ya? Dari 11 tahun, sekarang kamu 18 kan 12. ya? Ya. Ya dong, 7 tahun Mm. ya. Nah, udah 7 tahun, boleh dikasih tahu nggak sih momen yang paling berkesan kamu selama di badminton? Nggak mesti menang aja, misalnya kamu berharap untuk menang terus ternyata kalah, itu kan juga berkesan gitu ya. Yang dalam banget turnamen itu apa? Ini paling berpengalaman apa sih paling berkesan. Berkesan, yang kamu inget banget. Misalnya apa kemenangan yang paling kamu inget dan kekalahan yang kamu inget atau apapun lah di badminton ini yang paling berkesan banget. Kalau kekalahan yang paling berkesan di pas pas AJC yang pas penentuan itu. Hmm, Hmm, itu itu kayak rasanya tuh bersalah banget, Mbak. Kayak rasanya tuh kayak ih kenapa sih gitu, kenapa sih harus kayak gitu lah. kenapa nggak oke gitu ya pas di penentuan Nggak, ya? jadinya tuh kayak nggak pas gitu loh, kenapa gitu. Mm-mm. Terus momen lain gitu yang berkesan apa? Kalau pas Tuh ada yang bilang WJC, selebrasi WJC mungkin atau apa? iya yang nggak nyangka sih bisa juara yang pas WJC yang tahun 2018 sama yang final AJC itu. Hmm. Ya aku inget banget, kamu waktu itu nggak masuk main di tim ya? Ya kan, nggak Nggak, main di tim, jadi tuh terus kayak tiba-tiba baru main perorangan. Ya aku inget banget. Terus aku juga nggak gimana nyangka tuh, perasaannya dah? nggak rada nggak percaya juga Mbak, kok bisa gitu. Dari awal juga kayak kayak yang bisa nggak ya, terus kayak yang ya udahlah coba satu-satu. Terus kan sempat lawannya tuh siapa main sih? Lee Suan Suan. Halo? Jaringannya jelek ya Mbak? Iya. Eh, udah ya? Udah 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 nyambung udah lagi ya? udah. Udah. Oke, jadi dua momen itu ya yang berkesan banget ya buat kamu ya kira-kira. Terus, oh iya, waktu kamu juara di Kanada, kan ada cerita nih kamu nazar jalan Hmm. kaki dari GOR ke hotel, Iya dan saking aku saksinya itu hall ke hotel nggak jauh, nggak deket loh ya, iya Mbak, itu saking aku nggak nggak deket. nggak
nggak percayanya aku bisa juara. Aku bernazar sampai segitunya. Jadi pas bernazar itu kayak benar-benar lagi blank ya. Aduh nggak tahu dia menang apa kalah gitu ya. Jadi nggak ada Iya, bayangan sama itu sekali. aku nazarnya dari malam itu. Aku oke apa? Kayak nggak bisa tidur gitu besok. Besok main final gimana ya mainnya ya? Ya udahlah gitu. Ya udah aku bikin nazar aja sendiri dalam hati. Iya benar. Dan itu dijalanin loh teman-teman. Waktu itu lagi winter. Terus makan dulu, disuruh makan dulu kan sama Susi. Sempat ya udahlah nggak usah nazarnya gitu kan ya nggak sih? Eh, Tapi tetap kamu jalanin ya. iya dong Mbak, udah janji. Iya, jalan dong dia sama Leo dan Ko David. coach dong, ditemenin coach Kayansen ya. Bukan apa? Ko Yansen nggak ikutan. Ko David. Nggak Kok Yansen. David ya? Ko David. Ko Yansen Oh, kok gaya-gayaan doang. Jalan. oh gaya-gayaan doang sampai depan ya. Soalnya pas aku foto-foto kayak ada Kayansen sama David ya bertiga. Nggak sama Cipeng. Cipeng ikutan. Stefani, Stefani. Gimana ndak itu selama perjalanan? Terus kayak baru nyadar nggak sih ya ampun ternyata jauh juga gitu ya nggak? Ya pas tengahnya Mbak. Kayak rasanya tuh kayak, aduh. Nggak. Pas kerasanya pas udah sampai. Di jalannya nggak. Hmm, Ketawa-tawa. Ketawa-tawa. Foto-foto. ya dong habis Mampir-mampir. menang. Mampir-mampir. Makan. Terus habis itu tahu-tahu pas udah sampai. Gila. Ternyata udah sampai. Pas udah blek. Aduh, rasanya kakinya semua udah Langsung merengkel semuanya. kayak mau copot kayak gini, Mbak. Iya, ya ampun. Tapi itu seru banget ya, berkesan banget dong. Nazarnya aku juga pas lihat, beneran nih dari hotel, dari hall ke hotel. Nah, BTW, ini kan lagi PSBB. Setelah ini kan belum tahu ya, turnamen apa lagi belum tahu berarti ya? Belum. Belum. Target kamu tahun ini sendiri apa jadinya kira-kira untuk ya mungkin kita mulai Agustus September gitu. Apa sih yang ingin kamu capai di waktu yang sangat singkat di akhir 2020 nanti? Target aku tahun ini bisa bersaing sama yang di atas, kayak yang gede-gede gitu. Kalau diikutin pertandingan yang senior, aku pengen bisa bersaing gitu, Mbak. Oke oke. BTW itu kamu lagi pakai jersey lining. Ya, Jersey lining. Aku mau tanya, ini jersey tahun berapa? pas AJC itu tahun berapa ya? 2018. Iya, iya, AJC pertama ya? iya. Enggak dong, AJC kedua. Aku AJC baru ikut pertama kemarin. Oh, 2019 berarti ya? Iya, 2019. Berarti ini baju bersejarah. Ada sejarahnya nggak di AJC? Yang kamu iya. pakai sampai final? Yang yang ketinggalan itu, yang set ketiga udah Gimana tuh ketinggalan. cerita ketinggalannya? Ya, gimana ya? Jadi tuh main kita berdua tuh lagi nggak enak kan, Mbak. Udah diskusi, udah diskusi, udah komunikasi gimana caranya buat buat enakin lagi gitu. Itu tetap aja kayak susah banget kembalinya. Nah, pas di poin-poin terakhir, aku bilang udah mainnya masuk aja, nggak usah mau tipis-tipis, sudah percaya aja, udah tahu-tahu kekejar. Tahu kekejar ya. Tahu-tahu kekejar, tahu-tahu gamenya masya Allah banget sih Mbak itu. Itu Tuhan yang mau sih. Benar ya, tangan Tuhan yang bekerja ya, benar-benar. Parah. Luar biasa. Nah, kalau kalau jersey bersejarah gini nanti misalnya udah nggak kepake gitu, kamu tuh bakal nyimpen atau ya udahlah ya, jersey udah selesai atau gimana sih? Apa gimana sih kalau jersey, kalau kalian tuh atlet ada Kalau nggak sih? ada, Wah, habis kalau jersey juara nih disimpan gitu. ya kalau aku sih, iya aku simpen kayak punya cerita gitu, punya cerita sendiri gitu di Hmm. pertandingan itu. Hmm. Nah, BTW kamu tuh kalau main selalu pakai celana ya? Mm-mm. Celana, maksudnya nggak pernah Street. pakai rok. Kan Oh, kan kalau cewek ada pilihan kan, celana sama rok. oh iya, pakai celana. Nggak pernah nyoba pakai rok. Kenapa sih? Milihnya itu emang dikasihnya atau kita milih sih kalau jersey Dikasih, gitu? dikasihnya. Oh, Soalnya dikasihnya. roknya waktu itu aku belum ada ukurannya. Jadi Hmm. soalnya itu udah mepet mau pertandingan kan. Nah, tapi sejauh ini udah pernah belum sih main pakai rok? Kayaknya lucu deh kamu main pakai rok. Belum. Atau nggak pede?
Enggak juga sih. Belum pernah sih. Latihan juga jarang, nggak pernah, Mbak. Belum pernah. Tapi ntar kalau misalnya dapet jersey yang pakai rok mau nggak? Boleh, mau. Mau aja ya. Lucu kayaknya aku penasaran deh jadinya. Saya selama ini ngeliat kamu pakai celana. Nah, BTW, kemarin kan di Instagramnya PBSI kan kita udah posting tuh foto kamu. Ada beberapa pertanyaan nih dari Hmm, netizen yang coba kamu jawab ya ya. satu-satu. Yang pertama dari Nur KHS. Buat Indah, sesi latihan yang paling disuka apa dan sesi latihan yang paling berat apa sih? Ini jawabnya berat dulu apa yang enteng dulu? Yang berat dulu, yang berat Yang berat. dulu. Yang berat tuh kalau lari. Dan aku paling gak suka namanya Lari. lari. Kenapa? Capek, gimana ya? Capek. Iya, sih. Ya lari tuh capek, tapi tuh dibutuhkan. Gimana? Jadi gimana gitu? Benar-benar. Tapi nyambung banget gitu ya kalau badminton larinya harus Hmm, oke gitu ya. harus Mm. Dah, biar fisiknya kuat. terus kalau latihan yang paling Indah suka apa? Teknik, latihan teknik. Teknik. Oke. Kenapa? Cik, kenapa? eh Suka aja latihan teknik daripada lari. Soalnya kalau Nggak ada teknik, aja ya, bukan suka aja. soalnya kalau teknik ya bisa bisa belajar apa yang belum bisa aja. Trik-trik baru Heeh. gitu ya, harus apa manipulasi. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari Rusman RCHY. Apa yang dirasakan Indah saat mendapatkan Piala Suhandinata pertama kalinya untuk Seneng Indonesia? banget Dan dong. kecewa nggak pas itu kan saat bersamaan, tapi kamu nggak bisa mempertahankan ini gelar ya? Ya, Kamu dapetnya runner up. Gimana ya. perasaannya tuh pas dapet Suhandinata gini loh gitu? Seneng banget lah Mbak. Itu aku juga kan baru tahu pas mau terima hadiah tuh dikasih tahu itu pialanya udah berapa berapa belas tahun gitu nggak kembali di Indonesia gitu kan. Aku kayak, hah, masa Mm-mm. sih gitu kayak kayak jadi kayak senangnya nambah banget Mbak. Terus kayak, ah, Iya, serius? Bu. Iya dong. Terus aku langsung kayak, ih gila. Jadinya aku kayak, ih ya seneng banget lah, senengnya kayak bener-bener kayak nggak nyangka juga bakal kayak bisa balik gitu. Selama Hmm. itu, Gak usah kamu dah, kita aja yang nonton di Indonesia yang ya ampun akhirnya menang. Aku belum pernah liputan WJC dan menang loh. Pas oh aku nggak liputan itu enggak. itu banget ya lagi banget ya. Iya. Tapi pas aku nggak liputan kamu iya Hmm. nggak apa-apa. Tetap oke, tetap bagus loh itu. Gimana perasaannya tadi itu pertanyaannya? Kecewa nggak dapet, nggak bisa mempertahankan gelar. Enggak sih, soalnya kan udah berusaha juga, aku Mm-mm. juga kan juga siapa sih yang mau kalah. Betul. Terus aku juga udah usaha, pengennya juga menang, tapi kan dikasih Tuhannya runner up, bersyukur. Bersyukur aja ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari Muhammad Nur Habibi. Indah lawan terberat di junior siapa dan kenapa dibilang berat? Terus siapa pemain idola Indah? Ini pertanyaan sama juga sama kayak O Kurnia 08. Pemain favorit Indah. Yang melawan terberat dulu. Lawan terberat Siapa? pas waktu itu ya Cina itu si Fen Yanze sama Ling Fangling. Itu yang kamu ketemu di Yang final 2019. ya itu. Bagus mereka ya, mateng banget apa gimana dah mainnya? eh Mereka kalau eh, mau cepet, mau start awalnya cepet tuh, aku bisa sampai kayak nggak ada celah buat buat nutupin gimana gitu cara buat nutupin Hmm, hmm, hmm. kelemahannya dia tuh. Kalau dia mau start awal gitu, eh, Benar fokus. cowoknya juga kan tinggi, jangkauannya juga panjang. Terus dia juga kalau smash kayak tajem gitu. Hmm, hmm, Jadi hmm. kayak rada susah gitu buat ngembalinya, terus kayak susah buat nyerang baliknya. Kalau Eh, pemain favoritnya siapa? Cibutet. Cibutet. Kenapa? Karena karena pengen ya gimana ya, mainnya tuh slow, kayak slow tapi mematikan gitu lah Mbak.
mainnya Hmm, tuh hmm, kayak hmm. dia santai tapi tuh Taktis gitu ya. santai tapi tuh orang-orang yang lawan dia tuh kayak sampai kayak kayak pusing sendiri gitu jadi iya Terus keren deh. prestasinya juga Iya. ini ya, Mm-mm. tidak diragukan lagi ya, udah juara berbagai macam, bener-bener. Tapi kamu sempet gak latihan bareng pas di Pelatnas ada Ciputat? Sempat sempat sebelum pensiun sempat. Sempet ya. Seneng nggak bisa langsung ketemu gitu dari idola, terus tiba-tiba latihan bareng Seneng, gitu. seneng banget lah Mbak. Eh, seneng banget ya. Pernah waktu itu gabung kan latihannya terus defend terus disuruhnya defend sama Cibutet pusat nggak bisa ngapain jadinya tuh kayak megang raket dari gue terus Jadi nervous. Tapi Cibutet tahu nggak kalau kamu ngefans sama nggak Cibutet? tahu aku tapi kayak nggak tahu Nggak sih tahu. tapi mungkin tahu soalnya udah banyak udah sering ditanya juga dan jawabannya tetap sama. Terus pas defend itu Cibutet kayak aduh Indah atau gimana, atau dia ngasih wejangan atau apa gitu, atau nyemangatin gimana pas waktu itu? Nggak tahu Mbak, aktivitas sih cuma ngeledekin dari luar, gila lu apa eh defend atau apa lu kenapa deket Cibutet gitu. Malah digodain sama Civita. Sempat ngobrol nggak sama Cibutet? Ada pesan apa gitu Sempet untuk pernah junior-junior rock sebelum dia ini? pernah waktu itu habis penerimaan ada Cibutet sempat ngobrol-ngobrol gitu Apa disemangatin Cibutet gitu ngomong? ya kayak ya latihannya harus lebih semangat gitu lu jangan lihat gue yang sekarang gitu lu lihat prosesnya ya buat menjadi gue tuh kayak gimana gitu. Jangan lihat pas udah Hmm, jadi gitu rasanya tuh kayak dia tuh apa ngomongnya kayak eh, prosesnya tuh susah gitu loh Mbak. iya iya benar-benar benar. Luar biasa akhirnya. Oke, sepertinya pertanyaannya udah terjawab sebagian. Indah, Iya. are you okay membaca ini komen-komen? Tadi nggak fokus sama satu-satu. Susah aku mau Nggak ketawa mulu. fokus ya. Oke, Indah, makasih banyak ya udah gabung dan ngobrol-ngobrol buat ngobrol bareng atlet di Instagram PBSI edisi kedua. Semoga ada Indah ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang nonton live kali ini dari Indah tentang apapun yang Indah sampaikan. Buat semuanya stay at home. Jangan bandel kalau dibilangin. Di rumah aja ya sis. Kita aja di sini. Nggak boleh keluar nginjek satpam aja nggak boleh. Nginjek nginjek di luar satpam aja nggak boleh. Di luar sana langsung didor gitu ya. Kasian. Bener-bener seketat itu ya, Indah. Nggak boleh keluar sama sekali ya. Nggak boleh sama sekali. Hmm. Terus Mm-mm. ya hargain dokter kasihan. Dia udah di Oke. rumah sakit, ada yang nggak pulang, nggak ketemu keluarganya, bahkan ketemu anaknya aja cuma di depan rumahnya gitu kan, yang di IG itu. Kasihan Iya, banget. bener-bener. Heeh. Terus Jadi, terus banyak yang katanya juga ada yang sebagian meninggal ya. Hmm, mm-mm. iya, kasihan. Udah banyak-banyak. Kita harus membantu. Kapan lagi kita membantu dengan di rumah aja rebahan, membantu orang banyak. Betul, betul. Iya, bener ya. Semoga pandemi ini segera berakhir, bisa normal lagi, bisa turnamen lagi gitu ya. Amin. Udah, thank you banget. Thank you, Mbak. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Nanti live IG hari ini di save dan saksikan juga jangan lupa saksikan untuk ngobrol bareng atlet edisi ketiga. Siapa atletnya? Tunggu aja. Indah, terima kasih buat Makasih, Mbak. semuanya. Selamat berbuka puasa. Dadah, Dadah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih buat teman-teman. Saya langsung akhiri ya. Jangan lupa ikutin terus program live Instagram Badminton Indonesia bersama para atlet dengan tema-tema menarik. Nanti teman-teman kalau ada usul atau pengennya atlet siapa, boleh ditulis aja di komen di foto-foto di Instagramnya PBSI. Nanti kita coba usahakan. Terima kasih, bye.